Pagi, Pagi, Romo. Mo. Halo, selamat pagi juga. Mari. Apa kabar, Romo? Kok udah pakai baju khusus mau kemana nih? Iya, kita mau ziarah, Romo. Wah, ziarah. Iya. Oh, udah ngerti ziarah artinya? Kurang ngerti sih sebenarnya, kita mau nanya sih sama Romo. Ziarah itu siji sing diarah. Oh, kalau orang Jawa begitu, keroto bosonya. Siji sing diarah itu artinya hanya satu yang dituju. Nah, yang dituju ke sana ketemu pacar, ketemu siapa yang dituju, yang diarah siapa? Ya, mestinya kalau pergi ziarah ke Gua Maria yang dituju ya Gua Marianya ya Romo ya. Jadi ya Bunda Maria yang dituju ya. Cuma memang pengen tahu juga sih Mo, kenapa kok bulan Mei gitu ya. Bulan Mei dan bulan Oktober itu orang Katolik rajin sekali pergi ziarah ke Gua Maria, bahkan sampai ke luar negeri. Mungkin kira-kira bisa dikasih pencerahannya Mo, seperti apa? Iya. Boleh diketahui bahwa rosario atau bahkan juga doa-doa jalan salib itu termasuk devosi. Devosi itu artinya ya apa ya? Penghormatan pribadi secara khusus kepada tokoh-tokoh iman tertentu. Misalnya ada devosi Bunda Maria. Lah, agar kemudian lebih teratur dan suasana seluruh gereja mendukung, devosi juga perlu disesuaikan dengan situasi atau perayaan-perayaan yang ada di gereja. Dalam liturgi gereja disesuaikan. Misalnya pada masa Prapaskah ziarah ke Gua Maria, ya baik, tetapi mungkin perlu diperhatikan juga yang khas pada masa Prapaskah apa? Jalan salib. Jalan salib, lah iya, lalu disertai juga dengan jalan salib. Tetapi juga bisa ditempatkan begini, jangan lupa bahwa posisi dan tempat Bunda Maria secara utuh dalam gereja Katolik tidak pernah terlepas dari tata keselamatan yang memuncak dalam diri putranya, yaitu Tuhan Yesus. Harapannya apa? Harapannya kemudian dengan menyatukan doa kita bersama Bunda Maria menapaki jalan sengsara, kita juga dibantu oleh Bunda Maria ketika mengalami kesulitan-kesulitan, menghayati kesulitan perjalanan hidup kita ke arah sana. Ya. Boleh kok, boleh seandainya misalnya langsung ke Bunda Maria, tidak melalui jalan salib juga boleh, tetapi rasanya kan belum lengkap. Ada juga, atau ya gimana ya, orang kalau serba enak sedikit kurang mengesan, maka ada kesulitan sedikitnya atau sengsara sedikitnya, jalan salib agar lebih mengesan. Iya. Mendapat sesuatu kalau dengan usaha yang lebih, seolah-olah yang kita dapat nilainya juga lebih, padahal bisa jadi sama. Itu kepuasan batinnya lah. Jadi kaitannya begitu. Enggak harus berdiri sendiri-sendiri begitu, enggak harus. Jadi nggak wajib di bulan Mei aja. Nah, gitu, ya, Mo? lalu ini juga tradisi dalam gereja, bukankah gereja Katolik itu mempunyai ajaran iman persekutuan para kudus. Penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette sebetulnya kan berlangsung lama. Tetapi kemudian berkembang pada bulan Mei ini secara khusus menjadi doa bulan Bunda Maria. Ya, lalu juga karena Bernadette itu dijumpai Tuhan Yesus di pinggir kali, maka di tempat ziarah Bunda Maria biasanya juga ada air terlebih lagi. Kalau Santa Bernadette kan diminta menggaruk
tanah di dekatnya itu, lalu diminum dan segala macam. Lengkapnya kisah Santa Bernadette ada itu ya. Nah, itu juga di situ. Ada gua. Lah, apakah harus ada gua? Tidak harus. Misalnya kalau penampakan Bunda Maria di Fatima kepada 3 saksi iman itu, apakah ada guanya? Enggak kan, di lapangan terbuka. Tidak harus. Ya. Begitu ya. Jadi ada juga bulan yang dikhususkan untuk Bunda Maria, tetapi terutama pada bulan Oktober, yaitu bulan Rosario. Kaitannya apa? Kaitannya juga pada pertumbuhan iman terhadap Bunda Maria yang diyakini mendampingi dan membantu tentara Kristen dalam perang di Lepanto dengan Rosarionya itu ceritanya gitu. Iya. Tapi teman aku tuh kalau ke Gua Maria tuh nyarinya malah air suci, Mo. Itu fungsinya apa ya, Mo? Iya. Ya, apa ya? Orang hidup itu tidak cukup hanya dengan angan-angan. Butuh sarana, bukti, tanda. Misalnya diucapin selamat ulang tahun sama pacar, cuma disalami dan diberi hadiah. Lebih mengesankan yang mana? Dikasih hadiah. Lah, iya. Jadi relasi itu butuh sesuatu yang membantu kita menghayati relasi menjadi lebih. Air juga begitu. Sebagai tanda bahwa kita pulang dengan kerinduan membawa berkat, diwujudkan dengan air itu. Air itu yang betul-betul dipercaya. Yang pertama-tama adalah kepercayaan bahwa air itu memang menjadi air berkat, ya kan? Banyak kesaksian betapa air berkat tidak harus dari Lourdes ya, dari berbagai tempat ziarah Bunda Maria itu dibawa pulang, orang yang memakainya betul-betul merasa mendapat berkat. Airnya atau relasinya dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Relasinya. Nah, sama seperti kamu. Kalau mendapat hadiah, yang penting yang memberi hadiah atau hadiahnya? Yang memberi. Alah, sama itu air juga begitu. Ya, membantu penghayatan kita. Iya. Udah bawa botol? Kalau mau ziarahnya kemana? Ke Rangkas Bitung. Waduh, saya nggak tahu di sana ada air apa enggak. Tetapi seandainya ada air juga dalam rangka memenuhi kebutuhan relasi kita itu begitu. Iya, jelas ya. Nah, kalau bedanya Gua Maria seperti yang ada di gereja kita dengan Gua Maria yang ada di luar gereja, katakanlah misalnya seperti di Rangkas Bitung atau di Ambarawa atau di Sendang Sono, itu bedanya seperti apa sih, Mo, atau sama aja? Ya, kalau di gereja yang jelas kita nggak bisa berdoa seperti di Gua Maria yang lain ya. Maksud saya kadang-kadang Bunda Maria di dalam gereja memang dibangun di dalam gereja. Nanti kalau gerejanya mau dipakai ekaristi dan segala macam, tekanannya lebih pada ekaristinya dulu. Berbeda kalau misalnya memang ekaristinya diselenggarakan di depan Gua Maria yang di luar. Boleh. Tetapi secara prinsipil sebetulnya sama, yaitu devosi kita kepada Bunda Maria. Dan ziarah itu kan laris ya. Betul. Karena kalau menurut pelajaran teologi yang saya pelajari dulu, ziarah itu disebutnya sebagai agama rakyat. Agama rakyat. Jadi ziarah agama-agama lain juga mengenal ziarah ya kan. Ada ziarah kubur dan segala macam, itu merupakan salah satu praktek
ibadat atau bahkan rasa apa ya, tidak langsung religiositasnya masyarakat, tetapi ya tradisi keagamaan gitulah. Jadi disebutnya sebagai agama rakyat. Jadi sangat cair, bisa ini bisa itu, bisa membawa bunga, bisa membawa lilin juga ya kan, misalnya itu. Atau bahkan kalau di situ tidak ada air, lalu orang bawa air, lalu didoakan di situ. Pokoknya bisa sangat cair praktek itu. Karena itu bukan liturgi kalau dalam gereja kita. Jadi bukan ibadat yang resmi gerejani, tetapi bahkan disebut sebagai agama rakyat, bisa bebas. Boleh bakar kemenyan? Ya boleh saja. Waktu ziarah silahkan saja. Hiu itu juga kemenyan kok. Atau wiruk kita, itu kan juga kemenyan. Iya, hanya kalau pakai kemenyan nanti takutnya orang disangkanya magis ya kan. Oh ya enggak aja. Terus aku juga pernah dengar mau ada yang katanya ziarah ke 9 Gua Maria. Itu gimana ya, Mo? Iya. Sebetulnya ya itu akan dikaitkan juga dengan kebiasaan devosi yang lain, misalnya novena. Novena itu kan harus 9 kan? Namanya juga novena itu dari kata novem. Novena yang pertama ingat apa dalam gereja? Novena yang pertama dalam gereja adalah novena kedatangan Roh Kudus bersama Bunda Maria menjelang Pentakosta. Sudah kenaikan langsung novena. Lah, orang mengkaitkan ziarah, kemudahan transportasi. Kalau cuma satu Gua Maria kok kayaknya jalan-jalannya belum puas. Lalu ayo kita novena ke 9 Gua Maria. Pertanyaannya 9 Gua Maria yang kalau jauh-jauh doanya singkat-singkat apa pendek-pendek? Yang penting 9-nya atau doanya? Lalu di situ sekali lagi ini bisa sangat cair. Iya. Kaitannya ke situ ya. Ya udah kali ya, itu mungkin ada lagi nggak Om? Cukup sih ya. Iya kayaknya cukup paham ya. Kayaknya udah ditunggu ya Om ya. Kita mungkin pergi dulu ya Om. Iya, kita berangkat dulu ya. Oke deh, salam untuk Bunda Maria. Terima kasih Romo. Oke ya.